Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi oleh calon guru penggerak yang ada di SMK Negeri 3 Pangkep, yaitu saya sendiri Abdul Rashid SPD MPD, Pak Masdi SPD, Nur Hamzah SPD, dan Ibu Siti Rahma SPD MPD. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menjadi panutan kita semua. Beliaulah yang membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti pada saat sekarang ini. Baiklah, susunan acara pada kegiatan diseminasi pada pagi hari ini adalah yang pertama, pembukaan oleh protokol. Yang kedua adalah pengarahan dari Bapak Kepala SMK Negeri 3 Pangkep, dan yang ketiga adalah pemaparan atau presentasi dari calon-calon guru penggerak. Baiklah, kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Baik, untuk efektifnya waktu, saya persilakan ke Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara ini, sekaligus memberikan arahan-arahan kepada kita semua. Pada Bapak disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam kegiatan untuk sosialisasi tentang budaya positif dari guru penggerak yang ada di SMK 3 Pangkep. Sebelumnya kita sampaikan salam dan taslim kepada Junjungan besar Muhammad SAW, Nabi yang selalu menurutkan dari kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu guru penggerak CGP, calon guru penggerak SMK 3 Pangkep. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini teman-teman dari calon guru penggerak akan memaparkan tentang hasil-hasil kegiatannya selama mengikuti kegiatan untuk menjadi guru penggerak. Dan apa yang akan disampaikan ini tentu berkaitan dengan
perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan dalam kegiatan pendidikan di sekolah, utamanya menyikapi tentang pelaksanaan kurikulum merdeka yang sementara kita laksanakan, termasuk juga perubahan-perubahan dalam sistem pembelajaran dan bagaimana membelajarkan anak didik sesuai dengan apa yang telah disampaikan dan dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam proses pendidikan di sekolah. Bahwa kalau kita berada di depan itu bisa menjadi contoh. Kemudian kalau berada di tengah bisa saling membimbing. Kemudian kalau berada di belakang maka kita harus memberikan dorongan. Tentu dalam perjalanan kegiatan di sekolah ini yang selama ini kita lakukan, tentu ada hal yang mungkin perlu terobosan-terobosan untuk bagaimana menuju dunia pendidikan yang menyenangkan. Kenapa? Kalau kita berada di sekolah itu senang, siswa juga senang, maka tujuan yang akan dicapai mudah kita dapatkan. Olehnya itu, sangat berharap kepada Bapak Ibu selaku audiens dan kepada Bapak Ibu selaku calon guru penggerak untuk memaparkan apa itu yang harus kita rubah, apa yang harus kita lakukan dalam menata pendidikan di SMK 3 Pangkep ke depan ini secara lebih baik lagi. Mari kita bersama-sama untuk menyambut perubahan itu dan menyatukan pendapat, ya, agar supaya apa yang menjadi tujuan yang tercantum dalam visi misi sekolah kita untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan inovatif, dan yang paling penting adalah siswa memiliki akhlakul karimah yang tinggi dalam kehidupannya. Sekira itu yang perlu saya sampaikan. Dan pada hari ini Senin tanggal 14 November 2022, dengan izin kita semua, dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita membuka secara resmi kegiatan sosialisasi calon guru penggerak untuk SMK 3 Pangkep yang terdiri dari Bapak, yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Rasid SPD MPD, Bapak Masdi SPD, Pak Nur Hamzah SPD, dan Ibu Siti Rahma SPD MPD. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan dinyatakan dibuka secara resmi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 3 Pangkep yang telah membuka secara resmi kegiatan diseminasi atau sosialisasi tentang bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh keempat calon guru penggerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena pada pagi hari ini kita kembali bersama dalam kegiatan diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Kami berempat, saya Abdul Rasid SPD MPD, Pak Nur Hamzah SPD, dan Pak Masdi SPD serta Ibu Siti Rahma SPD MPD akan membersamai Bapak dan Ibu semua guru-guru hebatnya SMK Negeri 3 Pangkep selama kurang lebih 1 jam ke depan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan membawakan bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah. Untuk itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat sebuah kutipan yang saya ambil pada buku dasar-dasar kependidikan, di mana kewajiban seorang pendidik diibaratkan sama dengan seorang petani.
Jadi kita selaku pendidik diibaratkan tugas kita itu sama dengan tugasnya seorang bapak petani. Seorang petani yang menanam padi misalnya, tentu dia hanya dapat menuntun tanaman padinya, ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberinya pupuk dan air, dan seterusnya. Begitulah juga di sekolah. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah dari lingkungan yang menyenangkan. Jadi tugas seorang guru itu bukan hanya mengajar, tapi bagaimana kita membuat lingkungan ini menyenangkan, menjaga murid-murid kita dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap satu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Maka salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah. Jadi semua warga sekolah saling mendukung, saling belajar bersama, saling bekerja sama atau berkolaborasi. Kalau itu dilakukan, maka insya Allah akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik untuk warga sekolah. Jadi sekali lagi, kita berkolaborasi di dalam lingkungan sekolah kita ini. Murid, guru, seluruh stakeholder yang ada di sini berkolaborasi menciptakan lingkungan atau suasana sekolah yang baik, maka akan tumbuh karakter-karakter baik untuk warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh atau bentuk menjadi sebuah budaya positif. Inilah yang pada pagi hari ini akan kita bahas bersama, akan kita kupas tuntas bersama 3 orang rekan saya, calon guru penggerak SMK Negeri 3 Pakem. Untuk menciptakan sebuah budaya positif di sekolah, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama. Bagaimana bisa menumbuhkan budaya positif itu. Yang pertama, tentu budaya positif ini akan bisa tumbuh dan membudaya di sekolah kita apabila kita awali dengan ini, disiplin positif. Jadi itu yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif ini ditambah lagi dengan nilai-nilai kebajikan. Dengan nilai-nilai kebajikan yang secara universal berlaku. Lalu, mengapa kita perlu mempelajari teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi? Karena ini semua akan sangat berperan di dalam menumbuhkan disiplin positif yang pada akhirnya nanti melahirkan budaya positif. Lalu, pada bagian yang ketiga ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah bagian dari upaya menumbuhkan budaya positif. Dan ada kebutuhan dasar manusia. Kenapa juga dipelajari? Karena seseorang biasanya melakukan sesuatu tindakan karena ingin memenuhi kebutuhannya. Apakah itu tindakannya positif atau negatif? Yang jelas ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan tindakan yang negatif. Nah, ini sebentar akan dikupas oleh Pak Masdi SPD. Kalau keyakinan kelas akan dipaparkan oleh Pak Nur Hamzah SPD. Dan selanjutnya, sesudah kita membahas sebentar tentang kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol restitusi. Ya. Jadi karena adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka ada penyimpangan. Anak biasa melanggar ketentuan yang telah kita tetapkan. Di sinilah perannya posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Insya Allah setelah ini semua selesai dan terlaksana, ini berjalan semua, insya Allah akan terbangun budaya positif yang ada di sekolah kita. Sebelum kita membahas tentang disiplin positif, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu guru-guru hebat SMK Negeri 3 Pakem untuk memikirkan dan kita melihat perbandingan antara 2 paradigma, di mana paradigma yang satu itu akan kita rubah menjadi bentuk paradigma yang lain. Paradigma yang saya maksud adalah paradigma stimulus respon yang tentu selama ini ya, di masa-masa yang lalu sampai hari ini mungkin kita terapkan menjadi sebuah paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Tetapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru-guru hebatnya SMK Negeri 3 Pakem. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Siapakah yang memegang kontrol itu? Apakah kita sendiri
diri kita sendiri atau orang lain. Untuk itu saya ingin mengilustrasikan seperti ini. Tidak usahlah kita melakukan permainan, tapi kita baca saja. Jika Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, cobalah buka. Jadi Anda diminta untuk mengepalkan telapak tangan Anda. Kemudian Anda diminta untuk membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Kenapa perlu menjaga sekuat tenaga? Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sangat penting untuk kehidupan kita. Lalu diminta seseorang atau orang lain untuk apakah melalui membujuk, dan bisa juga orang lain menghardik kita, bisa juga orang lain mengintimidasi kita, memarahi kita. Ayo, buka genggaman tanganmu. Dia bisa lakukan itu. Kemudian bisa juga menggoda kita, bisa juga menggelitik kita. Pokoknya berbagai upaya dilakukan orang lain agar kita membuka ini genggaman tangan kita. Lalu apa yang kita lakukan? Kemungkinannya kita membuka genggaman tangan kita. Dan kemungkinan yang kedua, kita tetap mempertahankan genggaman tangan kita. Karena kita beranggapan bahwa dalam genggaman ini ada sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita buka genggaman tangan kita tutup atau tidak buka genggaman tangan kita, maka di dalam kegiatan yang kita lakukan ini sebenarnya siapa yang memegang kontrol? Ajarannya Pak Rashid, siapa yang memegang kontrol itu ya tidak lain adalah diri kita sendiri. Baik, kita beri aplaus kepada salah satu guru hebatnya SMK Negeri 3 Bagong. Ya, jadi tidak lain dan tak bukan yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Maka kita bisa menyimpulkan kontrol itu dipegang oleh diri sendiri. Kita coba lihat perubahan paradigma ini di dalam teori stimulus respon. Maka yang dilakukan adalah kita selalu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan itulah yang kita selalu lakukan selama ini. Padahal yang seharusnya adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Perilaku buruk selalu kita lihat sebagai suatu kesalahan. Ada anak yang lompat pagar, ada anak yang terlambat ke sekolah, selalu saja kita lihat sebagai sesuatu yang salah. Padahal yang seharusnya adalah semua perilaku yang dilakukan, apakah itu perilakunya kita anggap benar atau perilakunya kita anggap tidak sesuai dengan aturan, itu pasti ada tujuan. Itulah yang harus kita cari, bukan langsung menyalahkan. Selanjutnya, orang lain, selama ini kita beranggapan orang lain bisa mengontrol kita dan kita bisa mengontrol orang lain. Itu tidak benar. Yang benar adalah kita yang bisa mengontrol diri kita dan orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita justru kalau kita sudah terkendala, terbentur, kita tidak berhasil membujuk, mari kita berkolaborasi. Mari kita membuat konsensus, kesepakatan bersama. Dan itu lebih baik daripada kita melakukan pemaksaan. Lalu yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Selalu saja kalau kita menangani dua orang anak yang berselisih misalnya, kita selalu kamu yang benar, ini yang salah. Jadi menang dan kalah. Yang seharusnya adalah kita harus berpikir, pola model berpikir kita adalah menang-menang, bukan menang kalah, menang-menang. Jadi kita tidak memenangkan satu ego, tapi kita memenangkan banyak ego. Jadi kita jangan memakai model berpikir menang kalah, tetapi kita harus menggunakan model berpikir menang-menang. Nah, kita sudah mulai masuk ke sini. Disiplin positif. Ini yang awal kita harus bangun untuk menciptakan budaya positif. Dalam teori kontrol oleh Dr. William Glasser, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita lah mengontrol diri kita sendiri. Sesungguhnya di sini terkait dengan disiplin. Apa makna dari disiplin itu? Adalah belajar kontrol diri. Tidak itu guru, tidak itu siswa. Disiplin sebenarnya itu adalah kontrol diri. Itulah hakikat dari disiplin. Lalu dalam teori kontrol itu juga semua perilaku pasti ada tujuannya. Nantinya akan dikupas oleh Pak Masti bahwa semua perilaku ada tujuannya. Ya, terkadang seseorang melakukan sesuatu karena
dia menghindari hukuman, atau dia ingin imbalan. Lalu terkadang karena memang dia untuk menghargai dirinya sendiri. Itulah 3 motivasi sehingga kita melakukan sesuatu. Menghargai diri sendiri ini sebenarnya terkait erat dengan nilai-nilai kebijakan universal, dan akhirnya nanti dari nilai-nilai kebijakan universal inilah melahirkan kesepakatan kelas. Nanti akan dibawakan oleh, atau keyakinan kelas yang akan dibawakan oleh Pak Nur Hamzah. Dan realitas yang harus kita sadari bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, ini nanti akan dikupas oleh Pak Masdi tentang kebutuhan dasar manusia, dan tentang model berpikir menang-menang ini ada kaitannya dengan posisi restitusi yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan jika ada anak-anak kita yang melanggar aturan yang berlaku di sekolah, yaitu 5 posisi kontrol nanti akan dibawakan oleh Pak Masdi SPD dan Ibu Siti Rahma SPD, maka membawa SPD akan membawakan 3 restitusi. Kembali kita tentang disiplin. Apa maknanya sebenarnya? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplinia, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu memang belajar mengontrol diri. Selama ini dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah dari artinya yang belajar mengontrol diri, sudah berubah menjadi sesuatu yang berkaitan dengan kata kepatuhan, patuh. Seringkali kita mengatakan Anda tidak patuh berarti tidak disiplin. Padahal disiplin itu adalah belajar mengontrol diri. Ini ada pergeseran, sudah menjadi budaya yang selama ini kita berlakukan. Saya kira itu tentang disiplin. Selanjutnya, nilai-nilai kebijakan universal. Jadi kaitan antara disiplin, yang mana yang mau didisiplinkan, yang mana yang mau kita di dalam diri kita yang akan belajar mendisiplinkan diri, yaitu tentang bagaimana kita melihat nilai-nilai kebijakan universal. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia. Jadi seluruh sifat-sifat positif manusia itulah nilai-nilai kebajikan. Kalau sifat-sifat negatifnya, itu bukan nilai kebajikan. Kita telah mencanangkan lagi kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka ini ada nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yang dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 nilai kebajikan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Saya kira ini sangat luas juga ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yang kita kenal dengan istilah akhlakul karimah. Itulah salah satu nilai kebajikan di dalam profil pelajar Pancasila yang akan dicapai oleh setiap anak Indonesia. Yang kedua adalah mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah 6 nilai kebajikan. Kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu guru-guru hebat SMK Negeri 3 Pangkep bisa melihat di slide saya ini. Hukuman biasanya itu bersifat dadakan, itu hukuman. Kemudian anak-anak tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman bersifat satu arah. Biasanya itu berasal dari guru saja. Itu hukuman. Kemudian murid hanya menerima. Itulah hukuman. Jadi murid kita atau peserta didik kita tidak diajak untuk membahas sesuatu yang kemudian disepakati. Setelah melanggar kesepakatan, maka ada namanya konsekuensi. Jadi itu kurang lebih seperti itu kalau hukuman. Lalu konsekuensi adalah sudah terencana, berbeda dengan hukuman. Jadi itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Lalu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kondisi murid akan diperbaiki. Siapa yang memperbaiki? Dirinya sendiri. Dia yang menyadari kesalahannya, lalu berusaha memperbaiki dirinya dengan membuat keyakinan pada dirinya. Kalau sudah menjadi keyakinan, insya Allah itu akan menjadi motivasi yang terkuat, karena akan menjadi motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya, sehingga dia akan bergerak tanpa adanya
Tidak mesti ada hukuman, tidak mesti ada hadiah dan lain sebagainya. Restitusi itu akan berhasil dengan baik kalau dilakukan secara berkolaborasi atau bersama-sama. Jadi seluruh stakeholder, kepala sekolah, guru, siswa, semua bekerja sama untuk melakukan perbaikan. Kita sedikit mengupas tentang penghargaan. Karena ada hukuman, biasa ada penghargaan. Pertama, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Kita lihat dulu. Suatu penghargaan itu adalah suatu benda atau bisa peristiwa yang diinginkan. Bisa benda, bisa sesuatu peristiwa yang kita inginkan. Itu penghargaan. Penghargaan itu biasanya diperoleh kalau sesuatu itu kita penuhi syarat-syaratnya. Jadi ada persyaratannya. Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, dikasih penghargaan. Dikasih buku kah, dikasih apakah. Itu. Nah, jadi hanya jika Anda melakukan hal ini, persyaratan itu yang dimaksud. Kalau persyaratannya terpenuhi, dikasih penghargaan. Nah, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan pada lain kali di kegiatan yang sama saya tidak lagi bekerja sekeras yang pertama. Karena yang pertama saya gagal. Mungkin ada saja 1-2 anak yang kalau sudah dia gagal tidak mendapatkan penghargaan itu, dia akan lebih keras lagi. Tetapi akan jauh lebih banyak anak yang akan seperti ini, akan kecewa dan kecil hati dan justru menurun usahanya. Jadi tidak efektif. Jika saya mengharapkan, jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka tunggulah. Berikutnya dia akan tunggu lagi itu penghargaan. Dia hanya melakukan kegiatan itu, pekerjaan itu, kalau dia diiming-imingi penghargaan atau hadiah. Jika orang berusaha berhenti merokok atau orang berusaha diet, banyak ibu-ibu berusaha diet. Tanya suaminya, bagaimana cara aku diet? Ayo kalau berhasil kau diet sayang, saya kasih kau, saya belikan kau bedak untuk supaya mukanya glowing. Banyak biasa dulu. Tapi yakin dan percaya kalau kata iming-iming hadiah itu, usahamu akan gagal. Apalagi kau berpikir kau bisa beli itu bedak. Itu jadi kalau penghargaan itu sangat tidak efektif. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya hanya termotivasi karena penghargaan itu sendiri. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Jadi biasanya penghargaan itu menciptakan persaingan. Kita tidak ingin anak-anak bersaing. Kita ingin anak-anak kita berkolaborasi. Kita lihat lagi nih. Ternyata penghargaan juga mengurangi ketepatan. Sebuah riset yang dilakukan oleh seseorang. Di dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau tidak. Gambarnya mirip-mirip. Ternyata anak yang di dalam, kalau dia menebak hasilnya benar, diberi hadiah, diberikan uang, ternyata dia akan kalah sama anak-anak yang tidak diberi uang. Ini hasil risetnya orang, jadi kita tidak bisa bantah. Lalu yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat. Ternyata anak-anak yang diberi permen pada saat benar mengambil kata-kata itu juga, dia kalah dari anak-anak yang tidak diberi permen. Itu. Jadi ini hasil riset mengurangi ketepatan. Dan itu masuk akal. Karena bisa jadi anak yang tadi sudah benar menunjukkan lalu dikasih hadiah, hadiahnya mami pikirkan, akhirnya tidak tepat nih. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan dilakukan pada sekelompok mahasiswa, pengamatan dilakukan pada sekelompok dalam bekerja praktik. Jadi mahasiswa praktik ini di Surakarta Universitas. Saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul, yang lain tidak dibayar. Ternyata dari hasil pengamatan ini, dari mahasiswa yang sedang praktik ini, maka lebih berkualitas cara kerjanya ini anak-anak yang tidak diberi hadiah. Jadi ada banyak sekali sisi negatif dari memberi hadiah. Penghargaan itu menghukum.
ada penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, yang paling merasa terhukum di situ adalah ranking 2. Kenapa saya begini? Seandainya saya begini, saya akan ranking 1. Jadi semakin menyiksa diri. Yaitu penghargaan itu penghukum. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Jadi guru bahasa Indonesia biasa kalau dikasih tugas murid-muridnya atau peserta didiknya untuk menulis sebuah puisi, ada juga yang menjanjikan hadiah. Anak-anak yang tidak pernah dibisiki hadiah, dia bisa berpikir dengan baik, dia bisa bekerja dengan baik, dia bisa lebih kreatif. Sedangkan anak-anak yang sudah dibisiki, kasih kok hadiah nanti kalau bisa bikin puisi, itu hasilnya justru tidak sekreatif anak-anak yang tidak dibisiki hadiah. Jadi jangan makin sampaikan ke anak-anak tentang hadiah. Kalau kita misalnya ada anak siswa kita misalnya terlambat ke sekolah, lalu kita minta, ayo kamu tulis di bukumu 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Suruh tulis 100 kali. Saya ingin bertanya kepada, kira-kira murid kita ini akan merasa tersakiti atau biasa-biasa saja? Dia akan tersiksa, tersakiti. Oleh karena itu, ya ini tentu bisa kita sebut sebagai hukuman, bukan konsekuensi. Karena hukuman itu menyakiti, baik secara fisik maupun secara psikis. Lalu kita minta dia lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bandingkan dengan ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDOK. Yang kedua ini dia masuk apa ini? Menyakiti atau tidak ini? Terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada apa bisa terjadi terhadap anak yang kita suruh ini? Pertama, secara fisik mungkin tersakiti. Yang kedua, dia akan malu dengan teman-temannya. Apalagi kalau ditambah Tommy teriak kok, saya terlambat. Maka ini adalah hukuman. Berbeda dengan ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDOK. Mungkin Ibu Intan sudah sepakat dengan anak-anak, bagi yang terlambat dia akan pemanasan karena teman-temannya tadi pemanasan lari di lapangan. Jadi ini adalah konsekuensi, bukan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang tengah dicoret-coret. Jadi ada satu siswa dia coret-coret tugas temannya lalu dia gantikan, apakah itu hukuman? Bukan, konsekuensi. Kamu yang merusak kertasnya temanmu ya ganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman kan kalau dia bersihkan, dia senggol baru dia bersihkan? Bukan, itu hanya konsekuensi. Bapak dan Ibu guru hebat yang sedang di tiap pangkat sudah bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Jadi harapkan kita tidak memberi hukuman, tetapi semua hanyalah sebuah konsekuensi. Kita sepakati dulu, dan kalau dia melanggar, maka ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Lalu konsekuensi memang harus terjadi karena sudah sepakat. Kita sudah sepakat. Kita sudah meyakini bersama dan sudah sepakati bersama. Jadi dia memang harus terjadi. Lalu yang kedua, membuat anak sakit baik secara fisik maupun psikis. Itu hukuman. Dan membuat anak merasa tidak nyaman hanya sesaat, kalau itu adalah konsekuensi. Dia memang tidak nyaman tetapi sesaat. Tapi setelah dia pikirkan bahwa ini memang sudah keyakinan saya dan konsekuensi karena saya telah menyepakatinya dan saya melanggarnya. Lalu akhirnya kalau selalu dihukum, anak akan membenci disiplin. Bagaimana kita bisa membangun disiplin positif kalau anak sudah membenci disiplin? Oleh karena itu, jangan lagi menghukum. Kita berlakukan konsekuensi. Karena dengan konsekuensi, anak akan menghadapi disiplin. Bukan malah membenci, tapi dia akan menghadapi disiplin. Hukuman itu paksaan.
Sedangkan konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan dari apa yang telah dia sepakati, maka secara otomatis itu adalah konsekuensi kalau dia melanggar. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak yang menyadari kesalahannya sendiri lalu menjadikan sebagai suatu keyakinan dalam dirinya, dia akan hadir kembali di tengah-tengah teman-teman mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berbeda kalau kita melakukan menghukum. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, kalau kita selalu menghukum, dia sembunyi itu kemana-mana. Dia akan sembunyikan kesalahannya, tidak mau dia bilang-bilang, karena dia akan berhadapan dengan hukuman. Tetapi kalau dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itulah yang diterima oleh anak kalau kita menghukum. Sedangkan pada konsekuensi, dia akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tetapi hanya untuk saat itu juga. Selebihnya dia akan menyadarinya bahwa itu adalah konsekuensi untuk dia. Berbeda dengan menghukum. Saya kira itu dari saya. Tentang restitusi, silakan Bapak Ibu Guru bisa lihat ini. Nanti secara mendalam restitusi akan dibahas oleh Pak Masdi dan Ibu Siti Rahman SPD NTB. Saya persilakan kepada Pak Nur Hamzah untuk melanjutkan sesi yang kedua. Saya tidak buka babakan tanya jawab karena nanti di akhir pemaparan baru ada tanya jawab. Itu dengan hormat saya persilakan kepada Bapak Nur Hamzah SPD untuk melanjutkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut materinya tentang budaya positif dalam keyakinan kelas. Tadi sudah dipaparkan oleh rekan saya dari Abdul Rasid SPD berkaitan dengan beberapa poin. Maka daripada itu follow up dari materi itu adalah tentang keyakinan kelas. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan sekolah. Dalam budaya positif itu ada hal-hal yang kita lakukan. Pertama, tentang institusi, posisi kontrol, hukuman dan konsekuensi serta keyakinan kelas. Budaya positif itu membentuk kebiasaan yang bernilai positif karena mengandung kegiatan yang menumbuhkan karakter murid. Nah, dalam budaya positif itu ada beberapa poin. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol institusi, segitiga institusi, serta keyakinan kelas. Nah, saya akan membahas tentang keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas. Sebelum memasuki materinya, kita ingin bertanya dulu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kemungkinan jawaban kita adalah keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan secara sah? Kemungkinan jawaban adalah kesehatan dan keselamatan. Dua poin ini, kesehatan dan keselamatan, itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tadi sudah jelaskan bahwa keyakinan kelas itu berasal dari motivasi diri kita sendiri, tidak ada pengaruh dari luar. Nilai-nilai kebajikan itu ada beberapa dari profil pelajar Pancasila, ada 6 poin: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Sedangkan pada IBO primary year program ada berapa itu?
Kita bisa lihat di slide. Lanjut ya. Terus ada juga dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada banyak poinnya. Ada yang sebagai essential virtual building intelligence dan the virtual project nilai-nilai kebajikan. Jadi inilah beberapa item daripada nilai-nilai kebajikan itu yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, tahapan menciptakan perubahan kebajikan adalah yang pertama, kita lihat daftar nilai kebajikan yang tadi sebelumnya. Yang kedua, tentukan nilai-nilai yang tersebut sebagai perhatian utama. Kemudian disempurnakan nilai-nilai itu, kemudian dibahas dalam kelompok utama. Terus membuat poster dimuat, kemudian bisa dilihat oleh secara umum. Pembentukan keyakinan sekolah kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi istilahnya ketika kita menyebutkan tentang keselamatan, maka kita bisa memahami apa yang akan terjadi tentang nilai-nilai itu. Seperti itu. Terus keyakinan itu berupa pernyataan universal. Jadi segala apa yang kita ucapkan pasti akan dipahami. Keyakinan itu bersifat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas itu diterapkan di lingkungan tersebut atau di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Artinya jika memang pada saat itu ada hal-hal yang ingin diperbaiki, maka kita bisa laksanakan. Contohnya, jadi kalau kita sebagai guru mata pelajaran, kita bisa membentuk keyakinan kelas dengan siswa kita. Kita akan berhadapan dengan siswa kita, membentuk keyakinan kelas. Jadi ketika ada hal-hal yang bersifat sesuatu yang bersifat keyakinan, kita melihat merujuk pada keyakinan kelas itu. Nah, dipolaapi oleh dalam segitiga institusi dan posisi kontrol. Contohnya, kita sebagai guru mapel, kita berhadapan dengan siswa, kita membuat ini seperti ini. Anggota kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diberikan kertas. Setelah itu setiap kelompok membuat huruf T kapital. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas kepada setiap kelompoknya. Terus setiap kelompok itu bercurah gagasan, mengungkapkan unek-uneknya dalam dirinya. Jadi tidak ada paksa dari guru. Kemudian kelompok itu mempresentasikan hasil kegiatannya agar jadi pemuatan untuk dipahami oleh setiap siswa itu. Nah, contohnya seperti ini. Kata kebijakan universal hormat. Ada yang tampak, jadi ketika kita mengatakan hormat datang tepat waktu. Tidak tampak sering terlambat. Jadi siswa itu ketika dia menerapkan nilai kebijakan universal, maka dia kata hormat itu datang tepat waktu. Ada kata bekerja, rasa diterima dan dimiliki. Contohnya seperti di atas. Nah, ada juga yang metode kedua. Di kelas kita bisa membuat keyakinan kelas seperti membuat bagan berupa kotak. Kotak pertama guru tugasnya, kotak kedua murid tugasnya, kotak ketiga guru tugasnya sebagai bukan, murid keempat murid tugasnya sebagai bukan. Kemudian dibagi kelompok 4 itu beberapa bagian. Setelah itu disebarkan kepada siswa untuk mereka mencurahkan hasil pemikirannya. Seperti ini, pamannya guru tugasnya. Jadi cara dibagi kelompok 1, siswa menulis. Murid tugasnya, guru tugasnya dan bukan tugas guru dan bukan tugas siswa. Kata Ki Hajar Dewantara, beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat meningkatkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Demikian
Nanti akan dilanjutkan oleh rekan selanjutnya tentang materinya. Jika ada pertanyaan nanti akan ditampung. Untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Pak Masdi SPD. Kepada beliau disilakan dihormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang disampaikan pemateri sebelumnya, bahwa sebentar saya akan membawa materi mengenai kebutuhan dasar manusia. Kemudian dilanjutkan dengan 5 posisi kontrol guru. Jadi apa yang nanti akan saya bawakan ini itu begitu erat kaitannya dengan kita, terkait langsung dengan kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak lepas dari kegiatan yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, disimpulkan bahwa ada 5 hal yang mendasari kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ini wajar ya, kebutuhan bertahan hidup. Jadi semua secara naluriah, secara ilmiah, manusia bahkan hewan itu punya kemampuan atau kebutuhan yang mereka untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan yang bersifat fisiologis. Ini sadar atau tidak sadar, semua kegiatan kita itu didasari oleh kebutuhan ini. Jadi selanjutnya yang kedua, ada kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau kita kaitkan, kita sebagai guru, kita kaitkan kebutuhan ini terhadap murid-murid kita, bahwa murid yang bersifat, yang berusaha memenuhi rasa kasih sayang dan rasa diterimanya ini cenderung bersifat cari-cari perhatian kepada gurunya. Ya, jadi ada beberapa sikap, ada beberapa kejadian di kelas itu siswa kita berusaha untuk memenuhi ini. Jadi sebagai guru sungguh luar biasa jika kita paham kelima dasar kebutuhan manusia ini terkait dengan keberadaan kita sebagai guru dalam menghadapi siswa. Baik, selanjutnya yang ketiga, itu tentang penguasaan, kebutuhan dasar mengenai penguasaan. Jadi kalau kita kaitkan dengan siswa kita sebagai guru, bahwa salah satu yang memotivasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu adalah ingin punya kekuasaan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Jadi seseorang ingin jago misalnya naik motor, seseorang ingin jago matematika, seseorang ingin jago hitung-hitungan, itu terkait semua dengan kebutuhan penguasaan ini. Jadi ada banyak sebenarnya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang terkait penguasaan ini. Jadi dia ingin punya semua, dia ingin merasa hebat, dia ingin mampu melakukan sesuatu. Jadi kadang-kadang kita ada hal-hal atau tindakan-tindakan yang dilakukan itu ingin menguasai sesuatu, mungkin dengan cara yang kita tidak duga-duga. Oleh itu perlu diketahui bahwa ada memang kebutuhan dasar manusia mengenai penguasaan ini. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Jadi secara alami setiap manusia bahkan hewan itu punya kebutuhan dasar ingin merasa bebas. Kemungkinan kalau dikaitkan dengan keadaan siswa kita itu pada saat belajar merasa tertekan,
sudah mulai ada yang ribut-ribut, sudah mulai ada yang gelisah, itu kemungkinan ada perasaan tidak bebas. Jadi sehingga kegiatan-kegiatan atau tingkah laku di kelas itu menunjukkan atau mengarah ke pemenuhan kebutuhan ini, kebebasan. Jadi banyak tingkah laku yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan ini. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Jadi dari kelima yang tadi, dari 4 dan sampai kelima ini, itu sebenarnya sudah disimpulkan oleh para ahli. Jadi yang banyak itu adalah tingkah lakunya untuk memenuhi kebutuhan ini. Tetapi secara umum disimpulkan menjadi 5, dan yang terakhir ini adalah kesenangan. Orang-orang butuh rekreasi, orang-orang butuh hiburan. Jadi terkait dengan siswa juga, mereka kadang butuh hiburan, butuh rekreasi, butuh kesenangan. Seperti misalnya kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Alamiah sekali ya. Jadi kadang-kadang siswa itu di kelas secara sembunyi-sembunyi bermain. Memang itu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi bukan hal yang aneh ya kalau ada orang yang suka main-main, ada orang yang suka bersenang-senang. Jadi memang itu menjadi kebutuhan dasar manusia secara alami. Selanjutnya kita ke pembahasan mengenai posisi kontrol restitusi. Jadi kita sebagai guru ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. William, itu kita dikelompokkan menjadi 5 tipe guru dalam mengontrol siswa, dalam menghadapi siswa. Yang pertama itu adalah posisi penghukum. Posisi penghukum, jadi tidak menutup kemungkinan dari kelima sebentar yang saya jelaskan ini itu pernah kita lakukan di kelas. Jadi yang pertama ini posisi penghukum. Kesalahan anak-anak kecil dihukum atau diberikan konsekuensi, diberikan hukuman yang jauh lebih besar. Biasanya guru-guru yang posisi penghukum ini itu disertai dengan nada suara tinggi, membentak-bentak, kemudian matanya melotot. Pokoknya penghukum saya. Anak-anak terlambat justru disuruh dihukum dengan sesuatu hal yang tidak terkait dengan apa yang mereka langgar. Anak-anak terlambat 5 menit justru disuruh membersihkan WC selama 1 jam. Sampai-sampai tidak ikut belajar. Efeknya apa ketika anak-anak kita kasih begini? Efeknya adalah justru anak-anak menjadi semakin memberontak, bahkan membenci kita sebagai guru. Ini yang bahaya sebenarnya. Kemudian yang kedua, posisi kontrol yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ini bahaya juga ini. Jadi pembuat merasa bersalah. Kalau bahasa sederhananya adalah guru pak bombe-bombe. Iya. Kadang siswa merasa guru yang pembuat merasa bersalah ini, guru yang pembuat merasa bersalah ini jauh lebih menakutkan daripada guru yang penghukum. Ada yang pernah bilang, Pak, saya di bombe sama guru itu, lebih baik saya disuruh membersihkan WC setiap hari daripada tidak diabsen, tidak disebut nama guru di absen. Itu guru yang bombe-bombe seperti itu. Efeknya adalah murid menjadi merasa rendah diri, merasa terpuruk, bahkan menjadi minder dan tidak mau lagi, tidak percaya diri. Itu bahaya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di slide, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi istilahnya kena mental ini siswa kalau seperti ini. Murid tertekan. Jadi kalau murid tertekan, justru nanti kemungkinan akan malas ke sekolah ini kalau dibombe sama gurunya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada guru yang memegang posisi kontrol terhadap siswanya, itu adalah sebagai teman. Ini satu sisi bersifat positif, kemudian di sisi lain ada hal negatif yang menjadi efek dari
ketika guru berusaha menjadi teman kepada siswanya. Jadi pada saat menjadi teman itu memang kita akrab dengan murid. Murid akan terbuka dengan kita, akrab dengan gurunya. Cuma kadang-kadang ketika guru menjadi posisi kontrol sebagai teman terhadap murid-muridnya, itu berefek pada guru lain. Anak-anak cenderung tidak mau dengar gurunya kalau yang tidak dianggap sebagai teman. Itu di gurunya yang dianggap sebagai teman, yang akrab, yang ketemu tiap hari. Itu yang mau didengarkan nasihatnya, yang mau diikuti perintahnya, yang mau diikuti arahannya. Sehingga murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru. Ada kemungkinan yang terjadi ketika murid ini menganggap gurunya sebagai teman, atau gurunya memposisikan diri sebagai posisi kontrol teman. Itu ketika gurunya tidak masuk di kelas atau gurunya tidak datang pada hari itu, muridnya juga akan menjadi malas-malasan. Temanku tidak datang, saya juga malas deh. Atau merasa jumawa, merasa ada yang lindungi. Saya tidak apa-apa terlambat, karena saya berteman dengan guru BK. Saya tidak apa-apa pakai tali sepatu putih, karena sebentar guru BK saya dikembalikan kepada saya. Itu bahaya. Tetapi satu sisi, siswa yang berteman dengan guru ini dalam posisi kontrol seperti itu, jika berinteraksi dengan guru yang dianggap sebagai temannya, itu akan mudah sekali diajak, akan mudah sekali diperintah, akan mudah dinasehati. Namun di sisi lain ada hal positif, ada hal negatif seperti yang tadi itu. Merasa selalu ada yang melindungi meskipun dia bersalah. Kemudian selanjutnya posisi kontrol yang keempat adalah posisi pemantau. Jadi kadang ada guru yang secara tersirat kalau kita lihat judulnya, ini guru banyak sekali catatannya. Bawa kertas-kertas daftar peraturan, bawa kertas-kertas daftar checklist. Oh, si A hari ini melakukan pelanggaran, catat. Si B hari ini tidak masuk, catat. Si C hari ini tidak menulis materi, catat. Jadi murid merasa akan tertekan karena guru ini banyak sekali catatan-catatannya. Ya, bahkan mungkin salah satunya merusak motivasinya siswa. Nanti kita tidak menulis, dicatat. Nanti kita tidak sholat, tidak distempel. Nah, itu sebenarnya yang permasalahannya. Namun untuk pemantau ini, kalau dari segi sikap dan tingkah laku gurunya itu termasuk baik-baik saja, karena ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Biasanya gurunya ini guru-guru yang cuek-cuek saja, tapi ada perhatiannya sedikit. Dia tidak bisa mengambil tindakan, tetapi punya catatan. Dia catat semua. Ada guru yang mencatat-catat, ayo deh kita sembunyi. Nah, itu biasanya seperti itu. Dihindari oleh siswa efeknya, karena banyak sekali catatannya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah posisi manajer yang kelima. Dari kelima posisi kontrol yang ada ini, posisi manajer lah yang saat ini dianggap yang paling relevan untuk diterapkan oleh guru di sekolah. Karena posisi manajer itu ketika siswa melakukan kesalahan, seorang guru yang memposisikan diri sebagai manajer bukan justru mengambil sikap untuk menghukum siswa tersebut, tetapi dia tidak marah, malah fokus pada murid, bukan dia bersenda gurau menempatkan diri dengan dia mengembalikan rasa tanggung jawab, mengembalikan tanggung jawab kepada siswa. Jadi diajak siswa untuk berpikir logis bahwa taruhlah misalnya melakukan kesalahan. Guru yang berposisi sebagai control manager itu akan mengajak siswa untuk memvalidasi atau memverifikasi apakah persoalan atau apakah perbuatan yang dia lakukan ini benar. Apakah perbuatan yang dia lakukan ini sesuai dengan peraturan sekolah. Setelah seperti itu, guru mengajak bagaimana membuat
memotivasi siswa kembali untuk tidak melakukan kesalahan yang sudah dia sadari tadi itu. Kemudian memberikan dorongan kepada siswa bahwa semua kesalahan atau semua orang pernah melakukan kesalahan, namun bagaimana memperbaiki kesalahan itulah menjadi yang terbaik untuk kita. Jadi posisi guru sebagai manajer ini itu yang perlu kita tiru sebenarnya. Namun kadang-kadang sebagai manusia biasa, seorang guru kadang bersifat kelima-limanya. Namun bahkan cenderung kita ke posisi yang pertama tadi itu. Kadang juga ke posisi yang kedua. Guru Pak Bombe-Bombe. Karena itu memang paling mengena dan dirasa paling berpengaruh pada sikap siswa. Namun di samping itu ada banyak sekali efek dan dampak negatifnya yang justru membuat siswa menjadi rendah diri, menjadi merasa bersalah, malu, dan minder. Posisi kontrol yang kelima sebagai manajer adalah posisi kontrol yang kita sebagai guru dituntut untuk mengikuti itu. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa tidak justru kita menjadikannya itu sebagai bahan bulian kepada siswa, namun kita mengajak siswa untuk berpikir apakah perbuatan yang dilakukan itu sesuai. Kemudian kita mengajak siswa untuk bagaimana memperbaiki kesalahan itu. Kemudian yang terakhir kita ajak siswa bagaimana membangkitkan kembali motivasinya sehingga tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Ibu Siti Rahmat SPD MPD. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau disilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Rasid atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan satu materi yang telah kami dapatkan pada kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu segitiga restitusi. Sebelumnya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari rekan kami, yaitu yang pertama tentang paradigma perubahan, kemudian disiplin positif dan teori motivasi. Kemudian telah dilanjutkan oleh rekan kami lagi, yaitu Pak Nur Hamzah tentang keyakinan kelas. Kemudian tadi juga telah disampaikan tentang 5 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk menerima cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk merasa nyaman, kebutuhan untuk mempunyai kekuatan, saya kira itu. Kemudian tadi juga telah disampaikan oleh rekan kami, yaitu tentang 5 posisi kontrol ya. Tadi disampaikan bahwa 5 posisi kontrol itu, yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, giliran saya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dari apa yang telah kami dapatkan pada kegiatan kami di pendidikan guru penggerak, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, sebelum saya masuk pada segitiga restitusi itu, saya sedikit berbicara tentang pengalaman saya dan mungkin menjadi pengalaman kita semua ya, terhadap bagaimana kita menghadapi siswa kita atau peserta didik kita yang melakukan suatu kesalahan. Nah, yang umum yang kita lakukan ketika kita menemukan anak kita membuat suatu kesalahan, biasanya kalau kesalahannya yang biasa-biasa saja, ya kita langsung dengan memberikan kemudahan langsung memaafkan. Ya, mungkin dengan kesalahan yang lebih besar lagi yang ada dalam hati kita, yaitu ingin rasanya bagaimana anak itu melakukan sesuatu yang bisa menggugurkan kesalahannya. Dalam artian terkadang kita memberikan yang namanya menghukum, ya, atau artinya membuat anak kita itu tidak nyaman. Ya. Nah, ternyata pada materi ini ada hal yang baru yang kita dapatkan, dan semoga kita bisa mengimplementasikannya atau bisa menerapkannya dalam kegiatan proses belajar mengajar kita. Dan yang perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman guru, bahwa selama kurang lebih 4 bulan kami mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, yang pada intinya yang kami dapatkan di situ bahwa segala sesuatu yang kita lakukan yaitu berpihak kepada peserta didik. Ya,
Baik, saya mulai dengan materi saya, yaitu tentang segitiga restitusi. Apa sih sebenarnya itu segitiga restitusi? Baik, sebelumnya biar teman-teman tadi sudah capek rasanya, jadi saya sedikit membuat pantun. Ya. Huruf hijaiyah mulai dari alif. Naik haji, wukuf di Arafah. Mari biasakan budaya positif, bantu siswa menyelesaikan masalah. Lanjut, apa sih sebenarnya itu restitusi? Ya, kita lihat. Ini adalah sebuah gambar segitiga. Kebetulan saya guru matematika ya. Terdiri atas 3 sisi untuk segitiga sama sisi sekayaknya di sini, di mana sisi dasarnya atau alasnya itu adalah bagaimana mengidentifikasi masalah dan seterusnya. Namun sebelumnya saya mau menjelaskan dulu apa sih sebenarnya itu restitusi. Ya, tujuan kita mempelajari restitusi tentunya setelah kita memahami tentang restitusi itu sendiri, yaitu bagaimana kita memahami, itu yang pertama, kemudian yang kedua bagaimana kita menerapkannya, dan yang ketiga bagaimana kita sebagai tenaga pendidik bersikap reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka. Ya, apa itu restitusi? Kita lihat ya, teman-teman, ini adalah hal yang baru dan semoga kita bisa melakukan suatu perubahan buat kita terhadap anak didik kita. Yang pertama yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini bukan lagi kita akan menghukum kita punya anak di mana dengan kesalahan yang telah dia perbuat, lalu kemudian kita memberikan hukuman sesuai dengan kesalahannya, maka kita menganggap bahwa masalah itu tidak selesai. Yang pada intinya di restitusi ini, bagaimana kita mengembalikan anak kita kepada nilai-nilai kebajikan yang universal, yang mana tadi telah dijelaskan oleh rekan kita sebelumnya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian tadi ini segitiga restitusinya, di mana yang pertama yaitu kita dapat menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dan ini akan kami bahas pada kesempatan sebentar ya, setelah ciri-ciri dari restitusi itu sendiri. Kita bisa lihat ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, di sini bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bagaimana anak-anak kita yang telah melakukan suatu kesalahan, kita bisa membuat anak kita menyadari kesalahan yang dia perbuat itu, ya. Lalu kemudian bagaimana dia memperbaiki kesalahannya itu dengan mengembalikan anak-anak kita kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, ya, karena tadi telah disampaikan oleh Pak Masdi bahwa menghukum itu bahkan ada yang membuat hubungan kita terhadap anak kita itu tidak baik. Misalnya malah anak kita itu membenci kita. Ya. Kemudian yang ketiga, tawaran, kemudian dia bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Ya, jadi kita dapat menuntun anak kita untuk bagaimana dia bisa menyadari, ya, ada unsur dari dalam begitu terhadap dirinya bahwa betul yang saya lakukan itu adalah satu hal yang tidak benar. Kemudian restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, tetapi bagaimana kita menumbuhkan karakter anak kita, ya, bukan
bukan memberikan suatu tindakan dalam artian menghukum itu tadi. Restitusi fokus pada solusi. Artinya dengan merestitusi kita akan mendapatkan suatu solusi dari anak kita, ya, tentang hal yang dia lakukan yang seharusnya seperti apa ke depannya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya setelah kita merestitusi, dia bisa kembali dengan kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, ya, setelah kita merestitusi. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan segitiga restitusi tadi itu dari 3 sisi. Yang pertama dari sisi dasar atau sisi pertamanya yaitu menstabilkan identitas. Nah, seperti apa yang kita lakukan dalam menstabilkan identitas? Tentu di sini menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat suatu kesalahan dapat menjadi positif terhadap dirinya. Artinya dengan kesalahan yang telah dia lakukan itu berdampak positif terhadap dirinya setelah kita melakukan restitusi itu tadi. Nah, seperti apa yang kita lakukan sebagai seorang guru dalam restitusi teman anak kita dalam hal menstabilkan identitas? Guru berkata, ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, seperti itu yang kita lakukan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, maksudnya terkadang melakukan satu kesalahan. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, akan tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, tidak perlu kita tahu bahwa kamu salah, ini yang benar, tetapi kita bagaimana menemukan suatu solusi dari masalah yang terjadi kepada anak didik kita. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kita kembalikan kepada anak kita yang terkadang ada anak kita yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian, pada sisi kedua, yaitu validasi kebutuhan. Di sini membantu siswa mengenal kebutuhan pokoknya, ya, yang mana tadi kebutuhan pokok manusia telah dijelaskan oleh Pak Nasdia, yaitu tentang kekuatan, tentang kebebasan, tentang cinta dan kasih sayang, tentang kenyamanan dan untuk bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Ya, artinya dengan kesalahan itu kita bisa mengatakan bahwa mungkin kamu bisa melakukan hal yang lebih parah daripada ini, tapi kamu tidak melakukan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Jadi anak kita itu pasti punya alasan, ya. Apa alasannya? Misalnya kenapa alasannya dia lompat pagar begitu? Ya mungkin karena dia mau bebas, ya, misalnya. Nah, kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, artinya yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya bagi teman kita yang berkelahi, ya, yang memukul temannya. Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi di esok harinya? Seperti itu. Kemudian pada sisi yang ketiga dari segitiga restitusi itu bagaimana kita menanyakan suatu keyakinan. Artinya sebelumnya itu kita sudah membuat suatu keyakinan kelas, ya. Kita sudah membuat suatu keyakinan kelas. Yang tentunya dalam membuat keyakinan kelas tadi itu kita harus mengikut sertakan, ya, semua komponen yang ada di dalam kelas atau sekolah kita. Di sini bagaimana menanyakan keyakinan, yaitu agar anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Artinya setelah kita buat tadi keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tadi nilai-nilai universal itu sudah disampaikan
termasuk di dalamnya pada profil pelajar Pancasila, ya, dan nilai-nilai universal terhadap murid itu sendiri. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Ya, jadi pada intinya merestitusi ini tidak ada sedikit pun, ya, yang kita lakukan itu memberikan satu hukuman atau merasa bersalah terhadap anak kita. Kita tidak membuat anak kita merasa tidak nyaman, ya, tetapi bagaimana dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak kita, mereka bisa kembali kepada nilai-nilai kebajikan yang universal tadi itu. Selanjutnya, setelah kita melakukan restitusi, ya, kita misalkan intervensi, ya, yang bisa membantu murid untuk kembali kepada tujuannya dengan cukup singkat dan mudah dengan cara non konfrontatif. Nah, sepertinya yang kita lakukan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Ya, maksudnya setelah kita melakukan restitusi terhadap peserta didik kita bisa mengambilnya kembali untuk bisa kita interview kita punya anak terhadap apa yang telah kita lakukan terhadap anak didik kita itu, terhadap kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian apakah saat ini kamu sedang mencari orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Ya, kapan kamu siap untuk mulai? Apa? Ya, atau kayak gini yang kita sudah buat? Ya, lalu yang seperti apa yang Anda masih ingat dari keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Kemudian apa yang saya bisa bantu agar kamu bisa melakukannya? Kemudian apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Dan apa yang kamu inginkan atau peraturannya apa? Jadi ini kita kondisikan saja dengan situasi atau kondisi yang terjadi pada anak didik kita. Saya kira seperti itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi budaya positif, yaitu yang pertama bahwa membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Ya. Kemudian yang kedua, perlu upaya yang mendasar, upaya yang konsisten dan aksi nyata dari diri kita semua. Yang ketiga, kita bisa melakukannya dengan memulai dari hal-hal yang kecil untuk merencanakan yang terbaik untuk siswa kita. Yang keempat, buah dari kerja keras kita tidak bisa kita lihat langsung hasilnya, namun dapat terlihat ketika murid kita telah bertumbuh menjadi orang yang sukses di pekerjaannya, kehidupan dan relasinya dengan orang lain, dengan karakter yang baik dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara kita. Itulah yang dapat saya simpulkan dari kegiatan pada hari ini, yaitu mensosialisasikan atau menyampaikan apa yang telah kami dapatkan pada kegiatan pendidikan guru penggerak yang kurang lebih 4 bulan kami jalani. Dan saya begini dengan cepat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPD, Pak Masdi, dan yang terakhir tadi tentang segitiga restitusi oleh Ibu Siti Rahma SPD NPD. Baik, karena masih ada waktu kita buka babakan tanya jawab terkait dari pemaparan berbagai materi yang di panel, mulai dari disiplin positif sampai tadi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk itu kepada Bapak Ibu Guru, jika ada hal-hal yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, diberi kesempatan untuk menyampaikannya. Baik, kita beri kesempatan kepada Ibu Nisa untuk menyampaikan pendapatnya ataupun tidak ada tanggapan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak ilmu yang kami dapatkan setelah mendapatkan pemaparan dari Bapak Ibu di depan calon guru penggerak. Semoga itu juga bisa memotivasi kami semua untuk bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu di depan, apabila ada kasus seperti ini Bapak Ibu, ada 2 siswa yang selalu terlambat. Yang pertama, dia terlambat karena mengantar dulu saudara adik-adiknya pergi sekolah, mengantar jualan ibunya, sehingga ada kegiatan penting yang harus dia lakukan di pagi hari. Itu membuatnya terlambat. Anak yang kedua memang terlambat karena malas, terlambat bangun. Apa yang harus kita lakukan kepada kedua anak itu supaya tetap adil? Tidak membedakan, memang alasannya berbeda, tetapi apalah jadinya jika kita menghukum si B karena kita kasihan kepada si A. Jadi saya minta bagaimana pendapat Bapak Ibu supaya itu pun bisa kami lakukan di kelas apabila ada kejadian tersebut terjadi di kelas kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ini mungkin ilmunya sudah lama sekali nih kita mau lihat dan kita mau dengar. Dan hari ini kita sudah dipaparkan lengkap selengkap-lengkapnya, dan mungkin semuanya sudah pernah dialami sama teman-teman, bahkan sudah pernah dilakukan. Yang saya mau tanyakan di sini mungkin yang disampaikan sama Pak Masdi tadi. Apa tadi Pak? Posisi 5 posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Ya, 5 posisi kontrol. Nah, dari 5 posisi kontrol yang tadi dipaparkan, kurang lebih ya saya sudah melakukannya beberapa. Dan yang mau saya tanyakan khususnya mungkin ke Pak Masdi karena yang membawakan tadi Pak Masdi. Menurut Bapak, posisi kontrol yang paling efektif, efisien, dan paling mujarab yang boleh kita lakukan ke siswa dengan berbagai masalah yang kita hadapi di siswa, menurut Bapak yang masih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Nuraini Mansur. Selanjutnya kita akan menjawab dulu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama tadi tentang 2 contoh kasus yang disampaikan oleh Ibu Nisa. Yang satu siswanya terlambat karena ada hal-hal yang dikerja sebelum berangkat sekolah, dan yang satu memang dia malas. Ibu Rahma akan jelaskan itu tentang bagaimana itu segitiga restitusi, dan mungkin lalu yang kedua pertanyaan dari Ibu Neni tadi adalah tentang posisi kontrol yang mana yang paling efektif. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Rahma dulu, baru ke Pak Mas di SPD. Pada Ibu Rahma dipersilakan. Terima kasih Bu Nisa atas pertanyaannya, di mana terdapat 2 kasus ya, yang kedua-duanya terlambat, namun alasan yang berbeda. Alasan yang pertama, anak kita itu terlambat karena harus mengantar dulu, lalu kemudian dia yang terakhir. Yang kedua penyebabnya karena memang anaknya malas dan terlambat bangun. Nah, cara yang diperkenankan untuk menghadapi anak didik kita yang bermasalah, yaitu pertama, kita sebagai guru, posisi kita di sini harusnya sebagai manajer, ya. Keempat posisi itu kurang tepat. Yang paling tepat itu bagaimana kita menjadi posisi manajer, mengembalikan kepada anak kita, ya, bahwa seperti apa yang dia lakukan itu adalah melanggar dari keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya, ya. Nah, tadi telah disampaikan oleh Pak Rasid bahwa kedua anak ini harus direstitusi. Itu cara yang paling tepat. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa seperti apa yang harus kita lakukan dalam merestitusi. Tentu gunanya di sini adalah capaian akhir yang akan kita dapatkan setelah merestitusi kita punya anak, yaitu mendapatkan solusi
ya, yang mendapatkan solusi artinya menguntungkan kepada kita dan menguntungkan kepada anak sebagai siswa kita yang melakukan kesalahan. Sesuai dengan teori motivasi tadi oleh William Glasser ya, teori menang-menang. Ya, jadi kita yang pertama itu, langkah yang pertama itu tadi adalah bagaimana kita menstabilkan identitas. Tadi ada ya, seperti apa yang harus kita katakan terhadap anak kita dalam menstabilkan identitasnya itu. Ya, tentu bertanya, karena sebelumnya kan kita sudah melakukan suatu keyakinan kelas, artinya bahwa masuk jam pelajaran jam sekian, ya kan? Lalu kemudian pada sisi kedua itu kita validasi tindakan yang salah. Bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah? Bagaimana kita memberikan suatu pandangan terhadap kesalahan yang anak kita lakukan? Misalnya, apa yang kamu bisa lakukan supaya kamu tidak terlambat datang ke sekolah? Tentunya salah satu caranya pastikan lebih awal untuk mengantar adiknya atau kakaknya itu. Kalau mengantarnya 15 menit sebelum 7:30, sementara perjalanannya dia 15 menit sampai di sekolah, kan pasti terlambat. Sehingga solusinya apa? Harus mengantar lebih awal. Iya kan? Nah, lalu kemudian langkah yang kedua itu menanyakan keyakinan. Artinya kita menanyakan keyakinan. Apakah benar? Keyakinan apa yang kamu ingat? Nah, terus apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Jadi artinya untuk menghadapi anak kita yang bermasalah seperti ini, yang tadi dengan cara merestitusi harus melewati ketiga tahap itu tadi untuk mendapatkan solusi yang tadi sesuai dengan teori motivasi ya oleh William Glasser, yaitu teori menang-menang. Artinya anak kita merasa nyaman tanpa merasa seperti apa terhadap kita dengan menegurnya dengan kata-kata yang tidak benar misalnya, ya, yang membuat mereka tidak nyaman. Tetapi yang dihasilkan terakhir adalah keduanya merasa nyaman. Ya, bagaimana membuat anak itu dapat ke sekolah tidak terlambat lagi, ya. Kemudian bagaimana kita dapat menerima anak kita dengan perubahan yang telah dia lakukannya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari rekan lain tentang masalah oleh Ibu Satu. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Rahma itu tentang bagaimana menangani kedua anak itu, kita menggunakan model segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas. Jadi kita panggil keduanya, tentu saja di tempat yang berbeda karena dia berbeda masalah. Kalau masalah yang pertama kita panggil, bisa kita tanya, tahu kenapa kita panggil? Mungkin dia sudah menyadari saya sering terlambat gitu. Lalu ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Dan lalu kita kembalikan juga bahwa tahukah kamu aturan di sekolah kita ini bahwa kita harus berada di sekolah jam sekian, berarti saya sudah terlambat. Nah, tetapi kita jangan patahkan semangatnya. Kita katakan kepada mereka bahwa semua orang, siapa saja, termasuk saya sendiri selaku guru, biasa terlambat. Akan tetapi hal itu tentu tidak sesuai dengan keyakinan yang telah kita sepakati. Oleh karena itu, meskipun hal yang Ananda lakukan adalah baik karena mengantar adiknya, Ananda tetap harus mencari jalan keluar. Jadi dia yang kita kira-kira bagaimana caranya supaya tidak terlambat lagi. Saya persilakan kepada Pak Masdi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu yang masuk. Kepada Pak Masdi, disilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan pertanyaan Bu Deni tadi. Bu Deni, terkait dengan pertanyaan Ibu Nur Aini Mansur tadi bahwa dari kelima posisi kontrol yang ada di tayangan tadi itu, yang mana sebaiknya harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi dari kelima tayangan tadi itu, dari kelima posisi kontrol yang saya paparkan tadi, posisi yang pertama itu adalah posisi penghukum. Ini jelas kita diharapkan untuk menghindari hal ini. Posisi penghukum itu mungkin karena ada ilustrasi seperti ini. Kebanyakan guru melakukan cara mengajarnya, dia terapkan sama seperti pada saat dia diajar dulu. Jadi cara mengajarnya, kebanyakan guru-guru kita dulu diajar pada zaman kolonial Belanda. Sistemnya sistem hukuman, begitu ada kesalahan langsung dicampur, diberikan hukuman, dibentak-bentak.
Itulah juga yang kita alami, yang diterapkan oleh guru-guru kita. Namun yang terjadi sekarang adalah menurut Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus mengikuti kodrat zamannya siswa. Jadi karena kita diajar oleh guru yang di abad ke-19, kita sebagai guru lahir di abad ke-20, sementara siswa-siswa kita ini ada di abad ke-21 yang jauh lebih modern, bahkan disebut sebagai generasi Gen Z. Jadi sebenarnya posisi penghukum ini adalah posisi peninggalan kolonial Belanda yang kita diarahkan untuk menghindari itu. Karena memang pada posisi penghukum ini itu dipenuhi dengan kata-kata kasar, bentakan dan bahkan mata melotot dibuat anak bersalah. Kemudian yang posisi kontrol yang kedua tadi ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Jadi siswa istilahnya kalau kita itu dibombe siswa, ya. Jadi jangan sampai guru ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga ada posisi sebagai teman. Ini perlu juga kita minimalisir posisi guru yang berposisi sebagai teman, karena murid akan merasa ada pelindungnya di sekolah dan akan merasa bebas untuk melakukan kesalahan. Jadi tidak segan melakukan kesalahan karena ada guru yang melindungi. Temannya, ada temannya. Kemudian yang posisi keempat adalah posisi pemantau. Posisi pemantau itu guru cenderung tidak memberikan solusi kepada siswa, hanya memberikan catatan dan teguran. Mungkin nanti diserahkan ke PDK-nya bahwa ini bersalah, ini, tanpa memberikan solusi, tanpa memberikan arahan bagaimana anak-anak menjadi lebih baik. Kemudian posisi kontrol yang kelima, ini yang perlu kita miliki sebagai seorang guru, adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kita mengarahkan siswa belajar dari kesalahannya kemudian berusaha menjadi lebih baik dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang dia buat, yang timbul dari kesalahan dalam dirinya. Seperti tadi pola metode restitusi yang sudah dijelaskan oleh rekan kami Ibu Rahma. Jadi mungkin wajar kalau sebagai guru kadang-kadang kita bahkan menerapkan kelima-limanya Bu Nini, seperti tadi yang diakui Bu Nini sudah diterapkan semuanya Bu. Jadi sudah diterapkan beberapa. Jadi pada pembelajaran kali ini berdasarkan filosofi pembelajaran Hajar Dewantara yang selama ini kita pelajari, kemudian pengelompokan posisi kontrol yang dikelompokkan oleh Dr. William, itu guru-guru diarahkan untuk menjadi guru yang berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Jadi manajer sepak bola, contoh kesalahan pemainnya itu tidak dia perlu mencarikan solusi bagaimana caranya supaya permainannya menjadi lebih bagus, mencarikan taktik supaya bagaimana caranya menjadi lebih bagus. Jadi seorang guru juga diharapkan menjadi manajer bagi siswa-siswanya, baik untuk mencapai kesuksesan yang lebih sukses lagi, caranya siswa terhindar dari keburukan, maupun bagaimana caranya siswa lepas dari rasa bersalah yang mereka lakukan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Jadi saya kembalikan ke Anda. Jadi demikian tadi dua jawaban. Terima kasih. Sebelum Bapak Kepala Sekolah menutup kegiatan kita ini, saya ingin menyimpulkan bahwa di dalam membangun budaya positif di sekolah kita, yang paling pertama harus membangun budaya positif adalah tentu kita sebagai guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah ini. Kitalah yang pertama membiasakan disiplin positif itu. Lalu kalau itu kita sudah bangun sendiri, kita akan menjadi teladan. Dan kalau ini dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, insya Allah murid-murid kita dengan sendirinya akan mengikuti itu. Dan saya kira demikian pemaparan dari kami berempat. Dan mudah-mudahan diseminasi yang kami laksanakan ini, Bapak dan Ibu guru hebatnya SMK Negeri 3 Paker paling tidak mengetahui teorinya ini. Dan yang kedua, harapannya adalah menerapkannya. Jadi bukan sekedar tahu, tapi menerapkannya. Bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menutup kegiatan ini. Dari
usia dan juga harga. Intinya itu adalah bagaimana kita mau berubah. Itu intinya. Dalam artian lupakan masa lalu, hadapi kenyataan sekarang, mau apa ke depan. Ya, kalau kita selalu berasumsi kepada budaya masa lalu, maka tidak akan terjadi perubahan. Walaupun Soekarno mengatakan bahwa suatu bangsa akan maju apabila dia sejarah dipelajari untuk jangan kita bawa untuk diterapkan pada masa yang tidak sesuai. Itu tadi yang disampaikan oleh materi, dan saya yakin teman-teman sekalian kalau teorinya tadi itu jelas bahwa ada 5 tindakan yang bisa kita lakukan apabila merefleksi daripada siswa yang pada akhirnya kembali kepada diri kita. Hilangkan emosi kita dalam menghadapi siswa. Sepanjang ada emosi dalam diri kita menghadapi siswa, kebencian pada siswa, maka baru menghadap orang itu, baru menghadap pada diri siswa kita, sudah muncul permusuhan. Karena apa yang tidak bisa dibohongi adalah pandangan mata. Ya. Kalau kita merasa tak senang sama siswa, baru menghadap itu sudah kelihatan mata kita. Itu dalam teori psikologis. Ya, kalau John Locke itu mengaduk masalah pendidikan itu adalah tabula rasa, bahwa dalam segi Islam itu bahwa si anak itu lahir bagaikan kertas putih, maka apa yang didapatkan itulah tulisannya. Itu. Maka apapun yang kita berikan itulah menjadi tulisan. Maka akan memberkas. Salah satu ilustrasi bisa saya sampaikan. Kebetulan saya alami sendiri keponakan saya sekolah di SMA di Makassar, yang sampai sekarang tiap hari konsultasi dengan psikiater karena terjadi kesalahan pada gurunya memberikan pembelajaran. Saya tanya, ini kalau kamu sudah tulis, dikumpul, salah sedikit suruh lagi ulang. Akhirnya apa? Nah itu trauma, setiap dia tutup matanya, langsung itu buku dengan tulisan yang banyak di otaknya. Tidak bisa tidur. Akhirnya anak trauma, sakit. Ya, kalau disampaikan kepada gurunya, ya saya terapkan masalah teori pendidikan. Tapi itulah kesalahan yang kita terapkan kepada anak, dan dosanya itu kita tanggung sampai akhirat juga. Ya. Olehnya itu memang perlu kita mengkaji teori-teori tentang pendidikan, yang salah satunya yang dalam Merdeka Belajar ini adalah penerapan teori pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau kita merasa di depan, untunglah mereka untuk ke depan. Kita di tengah sama-sama dengan mereka, sama tadi bahwa kita bisa berkawan dengan siswa, tapi jangan menjadi pembelanya. Tadi sampaikan. Kemudian kalau kita di belakang, Budi Handayani, bagaimana menuntun mereka untuk mencari masa depan. Dan saya harap ini bukan sekedar teori, tapi kita siap untuk mengadakan perubahan itu. Sebagaimana di penilaian kinerja Bapak dan Ibu di poin pertama selaku guru, seorang guru harus mengetahui siswanya secara utuh. Ya. Kepada teman-teman, kalau menghadapi suatu masalah, menghadapi siswa, bisa kita saling sharing. Ya. Kita saling sharing, karena setiap individu itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih, dan mari kita atas sisi kita semua, mari kita menutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.